Bustanul Alfal 41 PRA Tasikmadu, Kecamatan Lokwaru, Kota Malang. Salawat serta salam kami junjungan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke zaman yang terang benderang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Generasi muda yang akan datang, dan kami berpesan kepada ranting PCM untuk selalu menciptakan atau berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan lainnya, karena ini TK-nya karena masih baru, tentu banyak yang harus dikoordinasikan lagi ya, untuk dipelajari lagi, dan semoga saja dengan adanya TK Aba 41 ini kita juga mendapat Alatini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Dr. Nazaruddin Malik SEMM. Yang terhormat Bapak Ketua PDM atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, Bapak Profesor Dr. Abdul Haris MA. Yang kami hormati Bapak Kepala Kelurahan Tasikmadu,
Bapak Adi Kristanto MM beserta Bapak RT dan Ibu. Bu RT apa? Bu RT ya? Oh, istri Pak RT ya. Kemudian Bapak Ketua PCM Lokwaru, Mas Lum Yani. Ya. Kalau orang Malang Cak Lum gitu ya. Bapak, Ibu, warga, serta pimpinan, yang tidak kalah pentingnya IGABA, Ketua IGABA ini ada di sini yang memandegani TK Abadi Kota Malang, TK Aisyah Bustanul Afa, serta seluruh yang hadir dan panitia peresmian TK Aisyah Bustanul Atfal 41 Tasikmadu. Kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan pada kita, termasuk pagi ini alhamdulillah kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim dalam rangka peresmian TK Aisyah Bustanul Atfal 41 ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita. Atfal 41 ini adalah di tahun 2024-25 ini adalah TK atau amal usaha Aisyah ketiga yang sudah diberikan oleh masyarakat, terutama masyarakat atau pribadi-pribadi, person-person itu untuk kegiatan pendidikan. Jadi yang pertama adalah ini akhir ini Bu ya, TK Aisyah atau KB Siti Karinten yang ada di Kayu Tangan ya. Itu kemarin itu diberikan oleh keluarga Bu Siti Karinten, kemudian yang Pak keluarga Bu Solihah itu adalah dulu ketua majelis PAUD Dasmen di Kecamatan atau di cabang Klojen. Kemudian putranya sekarang ada di Bogor, mewakafkan rumahnya di Kayu Tangan juga. Ini adalah yang ketiga tahun ini loh Pak ya. Jadi tahun berikutnya juga nanti insya Allah akan menyusul. Kita bersyukur karena masyarakat dan beberapa individu ini telah memberikan kepercayaan kepada Aisyah untuk mengelola ya, karena miliknya adalah milik Muhammadiyah, bukan miliknya Aisyah. Jok wean Bu, gak oleh wean yo. Ngerti ya Bu wean ini? Iwekku, wekmu, bukan. Ini semuanya adalah milik, semuanya milik kita, hanya untuk mengelola. Kalau kita sudah diminta atau diberikan kewenangan untuk mengelola, maka ini akan kita kelola sebaik-baiknya. Kalau tadi ada unggulan Tafid Taruna Tafid ya, cilik, dan itu saya sudah buktikan. 7 anak saya, bapak-bapak yang nggak tahu, 7 anak saya sekolah di TK Aisyah Bustanul Atfal semua, dan itu tidak atau belum pernah mengenal huruf Latin atau huruf apa ini, tapi dikenalkan dulu dengan Al-Quran. Ternyata apa manfaatnya? Kecerdasan, kemudian komunikasi, kemudian bagaimana dia menganalisis, kemudian dia bagaimana memberikan beberapa salah, itu ada di dalam Al-Quran. Dan ini ternyata ibu-ibu guru TK, alhamdulillah gajinya seluruh Kota Malang sudah 2 juta Bu. Kan katanya Pak Malik dulu di sektor, ternyata juga kita harus bersyukur. Ketua IGABA itu Pak ada semua dan diwakili oleh masing-masing cabang dan ranting. Alhamdulillah kemarin itu juga sudah semuanya mendapatkan. Kabupaten tak telepon sudah Bu dapat, alhamdulillah. THR dapat, nanti insya Allah nanti juga akan mendapatkan. Ibu menyekolahkan Bapak Ibu di sini sekitar sini tidak ini. Jadi saya itu sampai kemarin berbesmili. Lah iya ya, saya bilang sama Pak Taufik, kita tuh lebih biasanya TK itu dikasih lahan, ibu-ibu terus urunan, mari ngono bikin apa? Setahun mana sih gawe iki langsung jadi.
Ya Allah ya Robbi, ternyata Allah mengirimkan bayangan malaikat itu kepada UMM. Aduh, langsung diberikan sebuah hadiah ya. Maka ini perlu, maka tadi saya gini, bagaimana kita mencerahkan, kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang begitu eksklusif, ya bukan eksklusif ya, inklusif ya. Memberikan pelayanan semaksimal mungkin, terutama program unggulan ini adalah program yang memang sekarang sudah digalakkan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nanti akan menyolahkan putranya di sini, insya Allah semua akan sukses dunia akhirat. Karena Al-Quran ini diberikan dengan sungguh-sungguh. Jadi anak saya itu hampir kelas B itu tidak bisa baca Bu, tapi setelah 1-2 bulan bisa mengejar teman-temannya. Karena Al-Quran kita kenalkan dulu, maka dia akan memahami beberapa persoalan yang muncul di hadapannya. Jadi percayalah pada Al-Quran, sehingga percaya Bu ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Memang ya, kalau nggak percaya ya, tapi banyak orang juga nggak percaya karena memang dipikir ini lebih pintar, lebih bisa memecahkan fisika, matematika, bahasa Inggris itu bisa terpecahkan setelah dia mengenal Al-Quran. Maka program-program baik itu di sekolah Aisyah maupun sekolah Muhammadiyah ini betul-betul memberikan pencerahan dan kemajuan bagi masyarakat kita. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dari pimpinan cabang Aisyah Lok Waru dan pimpinan cabang Muhammadiyah Lok Waru yang akan bersama-sama memajukan sekolah ini bisa terwujud, dan kita semua seperti lagu Aisyah, Mars Aisyah, mari beramal dan berdharma bakti membangun negara, dimulai dari TK. Saya kira itu, terima kasih. Tasikmadu. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan tua di Indonesia, kan gitu. Didirikan tahun 1919 oleh almarhum Ibu Nyai Hajah Ahmad Dahlan. Jadi alhamdulillah berkesempatan di hari yang baik ini, tahun yang baik ini, TK Aba 41 didirikan di Kelurahan Tasikmadu. Mohon izin, saya selaku Sekretaris Kelurahan, Pak Lurah tidak bisa rawuh dan mewakili kepada kami tanpa mengurangi rasa hormat kami, Bapak Rektor, Pak Probaris. Terima kasih banyak kepercayaan yang diberikan kepada kami wilayah khususnya RW 4 Tasikmadu, sehingga bersama-sama kita untuk mencerdaskan anak-anak kita, sehingga ada peningkatan SDM, ada peningkatan ekonomi di sekitar daerah sini dengan berdirinya TK Aba 41. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan hari ini, nanti diresmikan oleh Bapak Rektor. Semoga hari ini menjadi hari yang bersejarah untuk wilayah RW 4, untuk Tasikmadu dengan berdirinya TK Aba. Kiranya itu yang bisa kami. Pak Profesor Dr. Abdul Haris MA dipersilahkan. Pak Rektor Ustaz Muhammad Aman. M-nya 2 Pak. Jadi di mana ada UM1, ada UM2. Nah, beliau Prof. Nazarudin ini UM2. Muhammadiyah Malang. Jadi UM2. Terima kasih Prof. Nazar atas kehadirannya. Bu Hera dan seluruh jajaran pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, jajaran pimpinan Cagreh dari Profesor Andi yang dibantu oleh Profesor Dr. Nazarudin, ya, mendapatkan hibah TK Aba ini. Ya, jadi diberikan kepada Aisyah untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan yang membantu masyarakat di sekitar ini. Yang perlu kami sampaikan, ya, pertama kami berterima kasih pada Pak Lurah dan seluruh jajaran pemerintahan di lingkungan sini yang telah memberikan
izin, berikan dukungan terhadap berdirinya TK Aba ini. Sebab kadang-kadang di beberapa tempat itu kalau namanya Muhammadiyah itu kecurigaannya dulu yang didulukan, tapi di sini alhamdulillah kita mendapatkan dukungan ya dari pemerintah setempat untuk berdirinya tempat ini. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa Muhammadiyah itu tidak mengkhawatirkan, ya, jadi tidak perlu khawatir tentang Muhammadiyah, tidak perlu takut tentang Muhammadiyah, karena cita-cita Muhammadiyah ini adalah mencerdaskan bangsa, jadi berbuat untuk kemakmuran bangsa. Nah, dan di Muhammadiyah sudah diajarkan bahwa kita seperti marsnya Aisyah tadi, mari berdhamma bakti ya, membangun negara. Nah, seperti itulah. Jadi kita ini ingin berdharma untuk negara melalui berbagai macam aktivitas di Muhammadiyah ini. Ya, hanya seringkali Muhammadiyah dan organisasi lain itu diperkecil skopnya ya. Jadi perbedaan-perbedaan kecil yang sebenarnya tidak mempengaruhi keberagaman kita. Urusan kunut gitu ya. Itu mencurigakan Muhammadiyah itu. Ya sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Itu perbedaan pendapat yang sebenarnya sumbernya bukan Muhammadiyah, bukan NU. Itu adalah pendapat yang sudah dulu sejak zaman berabad-abad tahun yang lalu. Nah, itu pilihan ya. Sebenarnya pilihan tata cara beribadah saja. Semuanya yang penting lillahi ta'ala, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kami berharap berdirinya TK Aba ini justru akan semakin mempererat hubungan antara Muhammadiyah dengan seluruh warga yang ada di sekitar ini. Dan monggo putra-putrinya nanti disekolahkan ya. Di sini tidak usah jauh-jauh gitu ya. Ambil aja yang terdekat ya. Insya Allah akan dibina dengan baik ya. Apalagi tadi ada tahfidnya ya. Insya Allah itu akan sangat membantu Bapak Ibu ya untuk mengarahkan anaknya ke arah yang lebih baik. Sekarang ini kan problemnya orang tua itu kan ngurusi anak. Ya opo iki, tapi nek anakku dekat dengan Quran, ya insya Allah itu sak nakal-nakale iku jek kena dikandani. Ya, jek kena dikandani. Pokoknya jek seneng nyekel Quran, insya Allah jek kena dikandani. Ya, kesesatan lah. Ya, tidak mungkin dibawa ke kesesatan, justru ingin diajak mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang seperti dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, ini yang diinginkan Muhammadiyah. Nah, karena itu sekali lagi ya saya terima kasih atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang, pada Pak Muhajir, Pak Nazar yang sudah mensupport hal ini, pada Pak Lurah dan seluruh warga yang juga memberikan dukungan yang luar biasa terhadap berdirinya TK Aba ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat sekitar untuk mendidik putra-putrinya ya, membawa putra-putrinya ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah yang di Tunggul Wulung ini, Tasik Madu ini keliru terus ya Pak. Ingatnya yang ke sana ya. Ya nanti kita tambahi yang di sana lagi. Ini bagian yang lahan saya ini sebaiknya wakafkan pada Aisyah. Mudah-mudahan kalau bisa untuk pendidikan. Kemudian ya nanti bangunnya kita gabung-gabung aja urunan ini. Ya tentu ada urunannya Pak Muhammad. Tunggal UMM. Ini harapannya sebenarnya agar manajerial kita sedang berbagi bahwa kekuatan Muhammadiyah itu sesungguhnya ada di Aisyah, terutama menyerahkan fondasi tonggak kelangsungan bangsa dan jamaah di masa yang akan datang itu pada ibu-ibu untuk
didik, diberi fondasi yang baik, sebaik-baiknya sehingga bisa melihat dunia dengan lebih jelas. Nah, karena itu pendidikan usia dini itu konon kan karena selain mengembangkan kecerdasan, kalau saya sih dalam pengalaman saya di waktu kecil saya itu di TK Aba di Sumbawa ya. Jauh ya. Lalu melanjutkan ke SD Muhammadiyah di Sumbawa karena ibu saya itu adalah ketua Aisyah, jadi sudah biasa saya lihat Aisyah itu kan lahir lewat. Jadi di Sumbawa itu karena nggak banyak ya gantian ya. Kalau nggak ketua nanti jadi sekretaris, jadi bendahara, muter lagi. Dan para pendekarnya itu sudah wafat, tinggal ibu saya yang masih ada, usianya memasuki 89 menuju 90. Nah, mereka juga punya TK di sana. Jadi saya sudah terbiasa lah dengan itu. Ada spirit penting yang sebenarnya tadi Bu Hera sudah menyinggung, bukan hanya sekedar daya cerna dan analisis, tapi refleksi yang manifestasi kecintaan pada Allah dengan cara ya belajar itu ya bukan sesuatu yang berat ya, itu otomatis saja dilakukan, lazim. Itu adalah memang pada pengenalan Al-Quran sejak dini. Saya belajar Al-Quran kalau nggak salah umur 4 tahun ya. Walaupun di UMM terkenal nggak bisa ngaji karena kan kelihatan seperti seniman ya. Karena setelah SD itu kan nggak pernah sekolah agama lagi secara khusus. Walaupun SMA-nya saya di SMA Islam Kota Malang itu sebenarnya guru-guru agama saya itu pendekar-pendekar Muhammadiyah yang luar biasa, tapi orang UMM itu kebanyakan dari luar Malang. Jadi dia nggak tahu itu sebenarnya bahwa SMA Islam Malang itu adalah Pak Zainuddin, kemudian guru agama saya almarhum yang hebat Pak Amiruddin dan seterusnya yang luar biasa itu. Karena saya ke Malang di awal SMP itu saya sudah bisa ngaji ya, sudah khatam Al-Quran, jadi santai aja kan gitu. Tinggal ngaji-ngaji aja setiap maghrib itu habis selesai sholat. Tapi bahwa pelajaran pentingnya itu tadi, itu semua terjadi ketika pembiasaan di usia dini ya. Jadi ini yang membuat saya kemarin tuh ketika nyekolahkan anak-anak ya akhirnya masuk IMIN semua ya kan. Jadi deret-deret di Jalan Bandung itu, sehingga tidak perlu repot pindah dari satu sisi ke sisi berikutnya. Pas mau masuk MAN nggak mau kan gitu. Katanya di situ terus ya sekolahnya, otomatis itu yang menarik. Jadi kalau dia masuk artinya cuman kadang-kadang ini terlalu dikemas formal ya. Dikemas formal itu jadi anak-anak kurang ini ya. Semakin modern itu kan semakin terlalu formal. Terlalu banyak kembangannya kalau silat itu kan. Terlalu ini sehingga menanamkan prinsip menjadi agak kurang, terutama yang terkait dengan kedisiplinan. Tapi bagaimanapun ternyata mereka tetap disiplin aja pada jam-jam tertentu. Kemudian sholatnya dan sebagainya ini memang sudah otomatis. Pak Muhajir bahkan manggil anak saya yang kecil itu Pak Kiai kan. Karena bapaknya kalah dengan anaknya kedisiplinannya. Sekarang di Jakarta udah lulus ITB. Saya menceritakan ini sebagai inspirasi bahwa manifestasi kekuatan kecintaan pada Allah itu sebenarnya di pendidikan di apa ya Bu ya. Bagaimana mengabstraksikan kehadiran Allah di dalam kehidupan itu dalam menjadi sebuah keyakinan yang tidak geser, tidak terganggu, sehingga apapun problem yang dialami ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan apapun yang paling sulit itu kayaknya sendernya enak ya. Nah itu kalau sampai di tahap itu mudah-mudahan nanti jadi dia tidak panik gitu, lihat orang lain gini ya tidak panik, lihat ini ya tidak panik, ya tenang aja. Kalau bahasa saya sama Ustadz Haris, nggak apa-apa kita minggir rokokan saja. Itu artinya sebenarnya isyarat bahwa kita selalu mensyukuri setiap etapa itu.
pada perjalanan diri, pada perjalanan organisasi. Karena itu sebenarnya yang dimaksud inklusivisme itu adalah wujud kecintaan pada Allah. Ketika dalam lingkungan kecil semacam ini keberadaan kita diterima. Keberadaan kita diterima oleh seluruh lapisan ya Bu ya. Mendatangkan rasa damai, Gembira, mencerdaskan kan gitu kan. Itulah sebenarnya refleksi muslim yang baik. Seperti kata Ustadz Haris itu, yang hilafiyah itu ya santai-santai aja kan. Ini bisa ditata. Karena sebenarnya filosofi tentang itu ada di surat Al-Alaq, bahwa kita ini kan diperintahkan membaca dan menyebut nama Allah. Ini kan sebuah pertautan. Karena itu pendidikan usia dini melalui TK apa abad Pak Haris? TK Aisyah, Administrasi akademik kan rumit itu Pak. Ya itu TKA lah kan. Jadi ada manifestasi di Al-Alaq itu, di pembukanya itu manifestasi tentang penciptaan manusia, manifestasi bahwa dengan membaca dia merefleksikan kecintaan kepada Allah dan seterusnya itu tadi. Ini sedikit agak merefleksi bahwa pendidikan di Aba pada prinsipnya ini berbasis pada sifat pendidikan di dalam Al-Quran itu yang disebut Rabbani. Jadi Rabbani ini apa? Harus wajib. Karena itu basisnya adalah membangun kesadaran supaya nulari, supaya orang yang nggak pingin jadi kepingin. Karena dia merupakan rahmat yang harus dijalani seumur hidup. Dan kalimat-kalimat thayyibah itu tadi kenapa Bu Hera menggunakan yang awal itu adalah Al-Quran. Itu kan harapannya ini saya eksplorasi begini Ibu ya. Itu sebenarnya agar dalam pendidikan di tingkat TK itu apa khususnya, itu ada kalimat-kalimat yang menyentuh hati. Ini yang paling repot Ibu ya. Jadi habis baca Al-Quran itu, lalu bahasa komunikasi keseharian dengan putra-putri yang sedang, santri yang sedang ikut di Aba, ini guru-guru perlu pelatihan ini Pak Haris ya, perlu ditata bahasa-bahasa itu. Karena Rabbaninya ini kan sebenarnya lebih pada bagaimana membangun kedisiplinan dan akhlak mulia sebenarnya. Padahal lingkungan ini kan terbuka ya, lihat film apalagi anak sekarang kan semua sudah bisa pegang HP, saya kira datang. Mungkin dia nggak tahu bahwa itu bahasa Jepang, ternyata tujuannya mengumpat misalnya, tapi dia mengumpat. Maka sebenarnya guru-guru ini kan refleksi satu sama lain, Bapak Ibu guru pengasuh juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang Al-Qur'ani kira-kira, yang tadi itu, yang refleksi kita. Ini kan sebenarnya lebih pada basis keteladanan lingkungan terdekat yang itu tidak bisa ditarik kembali ke belakang, karena dia harus ada di lingkup ketika anak-anak masih berusia pendidikan taman kanak-kanak itu misalnya, tapi lebih pada refleksi keteladanan bahasa berucap, karena lawan kita yang paling penting sekarang ini digital ya Pak. Ini bahasanya anak-anak cepat sekali menyerap, tapi orang tuanya nggak ngerti kan. Ternyata ini bahasa yang agak kasar misalnya dari bahasa asing yang diterapkan di media-media digital yang kita pakai. Nah itulah sebenarnya jiwa pendidikan Islam yang Rabbani, yang berintikan budi pekerti, yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk maju. Bangsa Indonesia tidak boleh minder soal teknologi dan sebagainya itu, karena kekuatan kita itu ditakuti bangsa-bangsa di dunia, nggak hanya jumlah ya Pak, justru karena budi pekertinya itu. Dan budi pekertinya itu adalah Al-Islam itu sendiri yang dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, mohon maaf ini ceramahnya agak ketua PDA dan seluruh jajaran sampai ketua PRA Tasik Madu ini inspirasi seperti kata Pak Haris tadi, seperti kata Pak Sekretaris Lurah, supaya kita juga bisa mengembangkan terus. Nah,
tidak boleh lekang oleh panas, bahwa pendidikan anak-anak ini sebenarnya menjadi hal-hal yang sangat strategis di masyarakat di masa yang akan datang. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah, wafatun karib, wabasirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana gitu Pak ya? Saya kira begini, marilah Bapak Ibu sekalian bersama-sama kita awali mulai beroperasinya, mulai dijalankannya TK Aba ya. Ini bahasa saya diganggu Pak Aris tadi. TK Aba 41 milik Aisyah Kota Malang yang dikelola oleh PRA Tasik Madu. Pada hari ini kita awali dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut penandatanganan prasasti. Karena yang diperintahkan memobilisasi untuk bisa dibangun. Mobilisasi sumbangan. Nah, Oke, monggo bisa diupload sekali lagi tepuk tangan. Dan memfokuskan hati kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengucurkan rahmat dan fadlnya kepada kita semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. An-nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi wa akribna binul ilmi wal fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaquna bil hilmi wasahilana ababa fadlik wansur alaina min khuzaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini ada sini terbang. Ayo sampai ini. Silakan. Makanya dari itu silakan menggerakkan. Tidak menggerakkan. Kalau sekarang ditarik tidak menggerakkan. Dan yang ternyata Allah itu memudahkan semua urusan kalau kita menyadari. Ayo silakan Bu. Membiayai apa? Di kepala tiga, kepala